Treneng-neneng salah mesin kanan, oper gigi pakai tangan kiri. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana tips cara merawat supaya Vespa kita itu sehat selalu dan pastinya nyaman ketika kita gunakan. Itu pun ada tipsnya ya, kalau tidak sembarangan ya, karena sifat dari motor tua itu sering ngambek ataupun trouble, oleh karena itu harus perawatan yang khusus. Langsung saja untuk tipsnya. Yang pertama, hal sepele namun perlu kita perhatikan, ini di bagian kopling ya, di bagian stud kopling ataupun kabel ya. Ini ketika kita ganti itu harus dikasihkan oli ya atau pelumas terlebih dahulu, supaya ketika kita tarik itu lebih ringan dan juga enak pastinya untuk kita kendarai. Menggunakan oli samping ataupun oli-oli yang lain boleh, fungsinya itu untuk pelumas saja supaya tarikannya itu lebih ringan ataupun enteng ya, lebih ringan ya. Nah, khususnya ini di bagian kawat ataupun kabel, maksud saya itu di bagian setut, baik itu stud kopling, gas. Ini juga sebelum kita pasang itu alangkah baiknya kita kasih oli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita masuk di bagian busi ya. Ya. Tips yang kedua itu di bagian busi. Alangkah baiknya itu ketika Vespa kita sering kita kendarai, busi pun harus kita perhatikan. Dalam arti itu ya minimalnya ya 3 bulan sekali lah kita bersihkan ya. Bila perlu ya semakin sering itu ya semakin baik ya, karena Vespa itu bisa dikatakan hobi ya, daripada kita itu ya lebih baik sering-seringlah kita untuk membersihkan busi, karena sifat dari busi itu pembakaran ya, pembakaran, sehingga di situ menimbulkan banyak kerak ataupun kotoran-kotoran, sehingga itu kalau tidak sering kita bersihkan itu sangat mengganggu ya, bahkan juga Vespa tidak hidup. Oleh karena itu rajin-rajinlah kita dalam membersihkan busi. Nah, ini saya lepas untuk bagian businya sebentar ya. Nah, ini sudah terlepas. Kita bersihkan aja menggunakan amplas ataupun kain yang ya, menggunakan apa saja boleh, yang penting kita bersihkan. Dan juga pada bagian head cylinder ataupun ini juga kita bersihkan dengan cara kita genjot pada bagian kickstarternya, kita genjot. Nah, sehingga kotoran-kotoran yang berada di dalam itu keluar. Kemudian selain busi kita masuk ke bagian platina. Sama di bagian platina ini juga sifatnya seperti busi ya. Ini di bagian konektor minus atau plus, ketika Vespa kita sering kendarai itu menimbulkan kerak ataupun kotoran, hingga langkah baiknya itu sering-seringlah kita untuk membersihkannya. Di bagian konektor minus atau plus ujungnya ini banyak kerak, sehingga kalau tidak kita bersihkan itu Vespa kita itu ya trouble ataupun bermasalah. Oleh karena itu ya setidaknya ya sering-seringlah kita, rajin-rajinlah kita untuk
membersihkannya. Kemudian selain ada busi, platina, dan yang paling utama itu di bagian karburator. Ini sangat berpengaruh sekali ketika Vespa ataupun karburator kita kotor, itu sangat-sangat sekali mengganggu ataupun jelas otomatis itu ya untuk kita kendara itu kurang enak. Oleh karena itu sering-seringlah kita untuk membersihkan ya, karena banyak kotoran-kotoran, debu-debu yang masuk dalam karbu, sehingga ini Vespa bisa laju tersendat-sendat atau bahkan bisa tidak hidup. Oleh karena itu saran dari saya ya, ketika kita memiliki Vespa, alangkah baiknya untuk belajar ya menjadi teknisi sendirilah, menjadi mekanik sendiri ya. Itu ketika tips. Kemudian yang keempat itu pada bagian oli samping ya. Ada yang bertanya untuk oli samping yang baik itu apa ya. Kalau saya itu untuk Vespa PS-nya tadi saya menggunakan Shell. Kemudian untuk Vespa Supernya ini saya menggunakan Castrol. Untuk oli samping yang baik itu ya yang buat tak lah kayak gini lah ya, yang penting standar SNI ya tidak jadi masalah ya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka yang ini, kedua ini ya, karena walaupun sesuatu hal sepele namun ini juga sangat berpengaruh terhadap tenaga. Ini untuk bagian oli samping ya, intinya ya jangan oli samping yang asal-asalan ya. Kemudian di bagian terakhir itu ada oli mesin. Ada yang mengatakan bahwa untuk motor 2 tak itu oli mesin nggak terlalu ya, misalkan jarang kita ganti juga nggak apa-apa. Itu ada yang mengartikan kayak gitu. Namun kalau saya pribadi itu sesuatu hal yang keliru ya, karena sifat dari oli itu untuk melumasi mesin, karena di dalam mesin itu sering terjadi gesekan sehingga menimbulkan gesekan-gesekan itu menimbulkan kotoran ya, ataupun serpian-serpian kecil itu yang tercampur di dalam oli. Kalau tidak kita bersihkan ya jelas otomatis mengganggu jalannya mesin. Oleh karena itu ya setiap 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali alangkah baiknya kita ganti olinya, walaupun 2 tak, 4 tak, apapun ya. Kalau saya pribadi itu memang kewajiban ya. Apalagi Vespa itu motor tua, oleh karena itu harus rajin-rajinlah kita untuk merawatnya. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Salam penyimpanan, oper gigi.